Bakano itu mungkin adalah salah satu anime yang sulit banget buat dicerna sama banyak orang. Di episode pertamanya aja, otak kita udah kayak dilobotomi gara-gara plotnya yang acak kadut. Dan gue pikir, episode pertama anime ini cuman bisa dinikmati sama orang-orang jenius yang bisa ngerti ceritanya hanya dengan sekali tonton. Gimana enggak sih? Kita sebagai penonton dibikin bingung sama karakter yang terus-terusan berdatangan dan masuk ke ceritanya. Padahal, kita sama sekali belum mencerna satupun kisah mereka. Mereka siapa, hubungan mereka apa, mereka terlibat dengan apa, tujuan mereka apa, dan seterusnya lah. Belum lagi ditambah sama timeline ceritanya yang loncat-loncat terus kayak kodok acu malaka. Tapi sebelum otak kalian meledak atau ngantuk dan malah nge-skip anime ini cuman gara-gara episode pertamanya, biar gue kasih tahu kalian sesuatu. Semua karakter yang terus berdatangan ini bakalan berhubungan di suatu tempat, waktu, dan situasi yang sama. Video ini disponsori oleh orang yang namanya Wantopia yang nyawer gue di Saweria buat ngebahas anime ini. Nih orang sekaya apa sih anjing? Nyawernya tuh sampai berkali-kali loh. Bang, kalau bisa bahas punya gue dulu. Bang, jangan lupa bahas 3 episode ekstranya. Sabar atau sabar. Tapi thank you banget. Gila sih. Akhirnya setelah sekian lamanya gue disuruh ngebahas anime bokeh, gue akhirnya bisa ngebahas anime normal lagi anjir. Kalau kalian mau gue ngebahas anime kesukaan kalian juga bisa by the way. Linknya ada di deskripsi. Sip, gitu aja. Bakano ditulis sama Ryohgo Narita, orang yang terkenal karena karyanya yang bernama Durara sama Bakano. Kalau kalian pernah nonton anime Durara, kalian mungkin bakalan sadar sama beberapa kemiripan di antara kedua anime ini, dari art style ataupun karakter desainnya, sama yang paling penting, storytellingnya. Dua anime masterpiece ini adalah tipe anime yang bakalan bikin otak lu meledak cuman gara-gara nyoba nginget-nginget semua karakter yang ada di ceritanya dan nyambungin puzzle-nya satu persatu. Bakano adalah anime yang bercerita tentang banyak hal yang dijelasin dengan cara penempatan waktu sama latar yang gak lurus, yang kadang bikin kita bingung pas nontonnya. Nah, biar nyambung, kita harus tahu cara ngejelasin ceritanya harus mulai dari mana dulu nih. Apakah harus kita mulai dari tahun 1930, tahun pas ada orang yang nemu cara ngeracik ramuan keabadian gitu? Enggak deh, gimana kalau tahun 1932, tahun pas dua keluarga mafia berperang satu sama lain? Atau tahun 1931, tahun pas dimana semua bagian puzzle-nya bersatu di suatu kereta yang bernama Flying Pussyfoot. Atau kita sekalian aja balik lagi ke zaman medieval anjir, tahun 1711, ketika para ilmuwan membuat kesepakatan dengan iblis. Bingung kan? Apalagi kalau lu nonton animenya sendiri anjir. Di tiap episode itu bisa 3 kali ganti tahun. Di menit pertama, tahun 1930. Habis itu ganti ke tahun 1932. Habis itu ganti lagi ke tahun 19... Gila sih. Jadi daripada bingung mikirin timelinenya, mending kalian kenalan dulu aja sama karakternya. Anime ini kurang lebih punya 20 karakter anjing. Tapi karena kebanyakan, gue cuman bakalan pilih beberapa karakter yang gue pikir kerasa kayak MC gitu. Yang pertama ada Viro. Di episode awal, dia ditembak oleh sekumpulan mafia di suatu toko buku. Tapi dia bisa selamat dari serangan itu karena dia adalah manusia abadi. Isaac dan Miria, dua maling idiot yang keliling dunia cuman buat maling permen, coklat, sama pintu museum yang gedenya kagak ngotak sambil pakai kostum yang mencolok banget. Jacuzzi, seorang pemimpin geng yang cengeng banget tapi bisa dihormati para anggota gengnya karena sekalinya dia marah, dia bisa bikin semua orang ketakutan sambil dianya nangis. Lat Gandor, seorang pemimpin keluarga mafia yang punya kekuatan abadi juga kayak Viro. Dia juga adalah orang yang punya Rail Tracer sebagai bawahannya, suatu makhluk horor yang meneror penumpang kereta tanpa rasa ampun. Nah, dari semua karakter yang gue sebutin ini, coba deh, kalian bisa nebak gak siapa nih di antara mereka yang bakalan ngehubungin semua puzzle di cerita anime ini? Ayo, gue kasih kalian waktu 5 detik buat mikir. Jawabannya adalah si duo maling idiot, Isaac sama Miria. Awalnya, mereka kelihatannya tuh kayak karakter komedi aja gitu. Karakter yang cuma numpang lewat buat bikin penonton ketawa. Tapi kesananya, gue makin sadar kalau mereka ini lebih dari itu. Gue gak bakalan ngejelasin alasannya dengan terlalu detail, karena bakalan banyak spoiler nih ya. Jadi bakal gue rangkum aja. Intinya, semua karakter yang punya peran penting di cerita ini pasti bakalan berhubungan sama mereka. Atau mereka lah yang bikin semua karakter ini berhubungan satu sama lain dengan cara yang absurd dan kocak banget sumpah. Kemunculan pertama mereka itu aneh banget. Tahu-tahu mereka lagi mining di suatu tempat selama berbulan-bulan buat nyari emas dan malah nggak nemu sama sekali. Terus mereka dapat surat dari orang yang pernah ketemu sama mereka. Katanya kangen. Dan akhirnya mereka memutuskan buat berhenti nyari emas dan pergi ke New York lewat kereta Pussyfoot. Dan ini terjadi pada tahun 1931, tahun dimana sebuah insiden pembantaian di kereta Pussyfoot terjadi. Banyak banget hal yang terjadi di kereta ini pada waktu itu. Penjahat berkeliaran di mana-mana. Maniak psikopat mendar-mandir
mandir sana-sini nyari orang buat dibunuh, para manusia abadi yang bersembunyi di antara penumpang, dan rail tracer yang membantai mereka tanpa ampun. Semua orang itu, entah gimana pun caranya, bakalan berhubungan sama dua orang ini. Mereka ini sering banget keliling dunia buat maling di suatu tempat gitu. Jadi gak bakalan aneh kalau mereka kenal sama banyak orang di sepanjang perjalanan mereka. Dan cara mereka nyambungin puzzle-nya itu ya gara-gara mereka udah ketemu sama semua karakter yang punya peran penting di ceritanya dan bikin mereka semua ketemu satu sama lain. Ini nih yang gue suka dari storytelling anime ini. Hal sekecil apapun itu pasti punya sesuatu yang bakalan berhubungan dengan hal yang besar. Jadi kalian harus terus fokus nonton anime ini biar ngerti sama apa yang coba disampaikan. Tipe storytelling kayak gini tuh disebut dengan nama non-linear narrative. Cara penulisan cerita yang gak dimulai secara berurutan dari awal sampai akhir. Ceritanya ini bisa aja mulai dari akhir, terus awal, baru tengah cerita. Kalau kalian pernah nonton film Pulp Fiction, kalian kurang lebih bakalan paham sama konsepnya. This is a tasty burger. Dan anime ini juga paham banget sama hal itu. Sampai-sampai ada karakter yang jadi fourth wall breaker-nya buat nentuin mereka harus mulai ceritanya dari mana, yang muncul di episode pertama. Dan mereka muncul lagi di akhir episode OVA-nya buat menyampaikan kalau sebuah cerita itu tidak memerlukan awal ataupun akhir. Yang ada hanyalah cara orang-orang itu terhubung, berinteraksi, dan mempengaruhi yang lain, dan berkembang ke seluruh dunia. Itu bisa berlaku kepada karakter manapun. Bahkan, tikus percobaan yang kelihatannya tuh gak ada hubungannya sama sekali juga memiliki ceritanya sendiri. Ini beneran peak cinema sih. Kalau kalian bisa bertahan buat nonton episode pertamanya, kalian bakalan ngerasa kalau anime ini tuh adalah anime terbaik sepanjang masa. Tapi salah, karena anime nomor 1 itu adalah One Piece. Oke lah, thank you udah nonton video gak jelas ini sampai habis. Thank you juga buat sponsor nih ya, yang udah nge-spam duit ke gua. Jadi gua sekarang akhirnya mampu buat membeli baju Thomas Shelby. Thank you juga buat kalian para member yang udah ngabisin duit di sini. Ada Exit, Tamachi Sensei, Idi Todd, Syafira Nurul Ajizah, Sendal, sama Sunny Day. Semoga kalian sehat selalu. Udahlah segitu aja. Tapi inget nih ya, member Bang Hobi tiap hari Sabtu harus